Setiap negara di dunia ini akan terjadi kenaikan pada harga barang-barang mereka. Nah, kenaikan harga pada barang-barang disebut juga dengan inflasi. Inflasi itu sebenarnya itu sesuatu hal yang positif selama itu bisa terkontrol. Tetapi inflasi itu bisa menjadi suatu hal negatif. Nah, di sini gue akan membahas soal progres inflasi kita ya, yang baru-baru ini aja keluar. Itu seperti apa. Lalu di samping itu akan erat kaitannya terhadap progres investasi reksadana obligasi gue. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Oke, sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu ada risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi kita langsung bahas aja. Nah, ini ngomongin soal inflasi. Setiap negara itu akan ada yang namanya inflasi atau kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang itu tidak sepenuhnya jelek ya, ada beberapa hal positif juga. Contoh seperti kamu misalkan punya rumah, ya kamu menggunakan rumah terkadang itu tidak hanya untuk tempat tinggal, tetapi buat sarana investasi. Sebagai contoh misalkan kamu mengharapkan, gue beli rumah nih, harga 1M. 2 tahun kemudian gue mengharap harganya jadi 2M karena kenaikan tanah dan lain sebagainya. Itu kan bisa. Itu disebabkan oleh apa? Inflasi. Nah itu salah satu contoh aja. Banyak kebutuhan atau barang-barang lain ya yang memang itu juga bisa seperti itu. Tentu inflasi itu bukan sesuatu hal yang sepenuhnya buruk, ada sesuatu hal positif juga di situ. Nah, ngomongin soal inflasi, inflasi kita untuk baru-baru ini aja itu udah keluar. Ternyata inflasi kita turun ya dari yang 4,9 menjadi 4,69-an ya. 4,6 sekian lah gitu ya lebih tepatnya. Nah, jadi ini sesuatu hal yang positif juga. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Menurut gua itu karena Bank Indonesia menaikkan suku bunganya. Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunganya tersebut, biasanya inflasi itu akan turun. Ya, terutama mengingat pada saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga ini, BBM belum naik, ya. BBM belum naik. Jadi, dampaknya akan sangat baik ya untuk untuk menurunkan inflasi yang ada. Nah, kenapa sih inflasi bisa berkurang? Karena logisnya gini, kalau misalkan suku bunga deposito itu dinaikkan, berarti orang lebih termotivasi untuk naruh duitnya di bank ketimbang dia belanja. Nah, ketika itu yang terjadi, maka harga-harga pun akan lebih stabil juga di pasaran. Karena akan mikir, ya udahlah gitu, konsumen nggak ada yang mau beli barang dengan harga segini, mau nggak mau dia balikin turun lagi ke bawah. Misalkan dia tadi nyeting harga kemahalan, itu bisa turunin lagi ke harga yang lebih wajar. Seperti itu. Itu adalah metode juga yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menstabilkan harga juga. Nah, ngomongin soal inflasi juga, itu tadi seperti itu. Dan ngaruhnya terhadap investasi reksadana itu seperti apa sih? Ngaruhnya adalah dari investasi reksadana yang kamu jalani sekarang. Misalkan ada reksadana pasar uang, ada obligasi, ada misalkan reksadana saham. Reksadana misalkan pasar uang, itu kan berkaitan erat sekali dengan deposito. Kalau misalkan suku bunga deposito itu biasanya naik, ya itu umumnya reksadana pasar uang yang kalau isinya itu ada deposito dengan jumlah besar, itu harusnya dia juga akan hasilnya lebih gede, returnnya juga sedikit lebih besar dibandingkan umumnya. Ya karena suku bunga deposito kan juga meningkat, otomatis ya kalaupun misalkan ya dari pihak manajer investasi berkomunikasi dengan si bank ya karena mereka naruh duitnya dengan jumlah besar ya itu maka akan bunganya bisa dinegosiasikan lagi. Jadi sebenarnya harusnya lebih gede yang lebih diuntungkan yang reksadana pasar uang. Nah, tetapi reksadana obligasi menurut gue tetap masih favorable juga karena kalau reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap ini tidak sepenuhnya ditaruh di obligasi jangka pendek, tapi ada juga di instrumen lain, itu bisa jadi di deposito juga salah satunya. Nah, tentu ini bisa ngaruh.
Tetapi secara teoretikal, kalau misalkan suku bunga bank itu dia naik, biasanya yang terjadi adalah obligasi akan turun gitu. Tetapi yang kalau gue lihat, obligasi sih masih cukup stabil sih, nggak terlalu yang banyak ngaruh sih, seperti itu. Dibuktikan malah untuk reksadana obligasi gua di minggu ini sekarang naik jadi 1,66 apa 168% gitu, dibandingkan dengan sebelumnya masih 1,5%. Jadi ini progres yang cukup lumayan juga ya, perlu kita apresiasi juga ya, suatu progres yang bagus. Jadi ini ada suatu hal yang positif. Yang gue pengen kasih tahu di sini adalah progres per minggunya ini. Supaya kenapa? Supaya kita bisa belajar bahwa oh reksadana obligasi naik turunnya seperti ini. Oh reksadana pasar uang naiknya seperti ini, turunnya seperti ini. Oh reksadana saham seperti ini. Jadi kenapa gue menganjurkan kalian untuk nonton rutin supaya kamu bisa tahu ini loh yang akan terjadi terhadap reksadana kamu gitu. Jadi kamu tanpa bertanya, tanpa kamu harus nyemplung, kamu pun udah bisa lihat dari gue sendiri gitu. Oh begini, jadi ketika lo invest, lo itu bisa lebih berani, dan lo bisa berani, lo bisa lebih sukses. Kenapa? Karena banyak orang yang kayak, loh kok tiba-tiba investasi saya malah berkurang. Mereka berpikir bahwa investasi selalu naik, padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Makanya channel gue itu membuktikan seperti itu, bahwa investasi itu ada resikonya. Dan